Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dinda Cahyanti Sinduano, NPM 2024161023. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian di media sosial belakangan ini, yaitu konten-konten mengenai konversi atau perpindahan agama yang viral. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform di media sosial. Kita melihat banyak video postingan dan konten lainnya yang menceritakan pengalaman pribadi seseorang berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain. Dan yang menarik, konten-konten semacam ini seringkali mendapatkan engagement yang sangat tinggi, baik dalam bentuk views, likes, maupun komentar. Bahkan beberapa menjadi trending topik di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengapa konten semacam ini menjadi viral, apa saja dampaknya, dan bagaimana kita sebagai konsumen media sosial menyikapinya dengan baik. Tentu saja, diskusi ini akan mengedepankan rasa hormat terhadap keberagaman dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Kita tidak akan menilai keputusan pribadi seseorang, tetapi lebih fokus pada fenomena viralnya di media sosial. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu tren konten konversi agama di media sosial. Kita melihat peningkatan signifikan pada konten-konten tentang perpindahan agama di berbagai platform media sosial berdasarkan analisis data yang dilakukan. Ada kenaikan sekitar 200% dalam setahun terakhir untuk konten dengan tagar terkait konversi agama. Data ini menunjukkan adanya pergeseran di mana pengalaman spiritual yang dulunya sangat personal kini menjadi konten yang dibagikan ke publik. Beberapa video dengan tema ini bahkan mencapai jutaan views. Konten-konten ini umumnya mengambil format tertentu, misalnya video testimoni tentang perjalanan spiritual seseorang, momen-momen emosional saat upacara konversi, atau narasi-narasi sebelum dan sesudah yang menggambarkan transformasi dalam kehidupan seseorang. Ada juga format misal Q&A, di mana orang yang baru berpindah agama menjawab pertanyaan-pertanyaan umum tentang agama barunya atau alasan perpindahannya. Format ini sangat populer karena memberikan ruang interaktif dengan audiens. Yang juga menarik adalah bagaimana platform seperti TikTok dan Instagram Reels mendorong konten semacam ini melalui algoritma mereka. Konten yang memicu reaksi emosional kuat, baik positif maupun negatif, cenderung lebih diprioritaskan oleh algoritma. Dan kita tidak bisa mengabaikan faktor pemicu lainnya, yaitu figur publik atau influencer yang membagikan pengalaman konversi mereka. Misalnya, ketika seorang selebritis mengumumkan perpindahan agamanya, hal itu seringkali memicu tren serupa di kalangan pengikutnya. Berdasarkan observasi, ada beberapa tipe konten konversi agama yang viral. Pertama, kisah inspiratif tentang bagaimana seseorang menemukan kedamaian setelah berpindah agama. Kedua, konten yang menampilkan dukungan keluarga atau komunitas yang sering menimbulkan reaksi emosional positif dari penolakan. Ketiga, kisah tentang tantangan dan penolakan yang dihadapi setelah berpindah agama yang seringkali memancing simpati dan solidaritas dari netizen. Dan keempat, konten edukasi di mana orang yang baru berpindah agama menjelaskan dasar-dasar keyakinan barunya kepada audiens yang mungkin belum familiar. Yang kedua yaitu mengapa konten konversi agama menjadi viral.
Sebelumnya, kita telah melihat tren konten konversi agama di media sosial. Sekarang mari kita bahas mengapa konten-konten seperti ini bisa menjadi viral. Ada beberapa faktor psikologis dan sosiologis yang berperan di sini. Pertama, kisah transformasi personal selalu menarik perhatian manusia. Kita secara alami tertarik pada narasi perjalanan pahlawan di mana seseorang menghadapi tantangan dan mengalami perubahan signifikan. Benar sekali, dan ketika transformasi itu menyangkut hal yang sangat fundamental seperti keyakinan agama, daya tariknya menjadi berlipat ganda. Kita melihat banyak komentar yang mengekspresikan kekaguman atau keberanian seseorang untuk mengikuti keyakinan hatinya meski menghadapi berbagai rintangan. Faktor kedua adalah kontroversi. Kita harus akui bahwa di masyarakat kita yang majemuk, perpindahan agama masih dapat menimbulkan pro dan kontra. Algoritma media sosial sangat menyukai konten yang memicu debat karena hal itu meningkatkan engagement. Ya, kita sering melihat kolom komentar konten semacam ini dipenuhi dengan diskusi, perdebatan, dan terkadang sayangnya juga konflik. Semua interaksi ini pada akhirnya meningkatkan visibilitas konten tersebut di algoritma. Faktor ketiga adalah autentisitas. Di era di mana banyak konten terkesan dibuat-buat atau direkayasa, kisah personal tentang pencarian spiritual terasa lebih otentik dan menyentuh. Autentisitas ini menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Betul, dan media sosial memang menjadi platform yang cocok untuk berbagi pengalaman personal semacam ini. Orang bisa menceritakan kisahnya langsung tanpa melalui filter media mainstream. Ada juga faktor komunikasi. Konten konversi agama seringkali mendapatkan dukungan kuat dari komunitas agama yang bersangkutan. Mereka akan membantu menyebarkan konten tersebut sebagai bentuk wadah atau misi yang pada akhirnya meningkatkan jangkauan konten. Dan yang tidak kalah penting adalah timing konten semacam ini seringkali menjadi lebih viral pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan, Natal, atau perayaan keagamaan besar lainnya, ketika sentimen religius sedang tinggi. Dari perspektif kreator konten sendiri, berbagai pengalaman konversi bisa menjadi cara untuk mendapatkan dukungan, mengekspresikan diri, atau bahkan sebagai bentuk wadah, dakwah, atau misi. Namun kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua konten konversi agama dibuat dengan motif murni. Dalam beberapa kasus, kontroversi seputar tema ini dimanfaatkan untuk mendapatkan views dan engagement yang kemudian dapat dimonetisasi. Benar, kita harus kritis dalam menyikapi hal ini. Namun terlepas dari motif pembuatannya, fenomena viralnya konten konversi agama menunjukkan bahwa spiritualitas tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat di era digital. Yang ketiga yaitu dampak fenomena viral konversi agama. Fenomena viralnya konten konversi agama memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Mari kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman agama. Melalui konten ini, orang bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang ajaran agama lain dari perspektif orang yang mengalaminya langsung. Ini bisa membantu mengurangi prasangka dan stereotip negatif terhadap agama tertentu. Misalnya, banyak orang yang mengaku mendapatkan
perspektif baru tentang suatu agama setelah menonton testimonial dari seseorang yang baru memeluknya. Konten semacam ini juga bisa memberikan rasa persaudaraan dan dukungan bagi orang yang sedang mempertimbangkan atau baru saja berpindah agama. Mereka bisa melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan spiritual mereka, dan tidak kalah pentingnya fenomena ini mendorong dialog antariman yang lebih terbuka. Kita melihat banyak diskusi konstruktif di kolom komentar di mana orang dari berbagai latar belakang agama, berbagai perspektif mereka dengan sopan. Namun kita juga perlu membahas dampak negatifnya. Pertama, viralnya konten konversi agama bisa memicu polarisasi dan konflik di media sosial. Kita sering melihat perdebatan sengit yang berujung pada ujaran kebencian. Benar, ada beberapa konten bahkan memicu reaksi ekstrem seperti doxing atau ancaman terhadap pembuatan konten. Ini menunjukkan bahwa meski kita hidup di era digital, sensitivitas seputar isu agama masih sangat tinggi. Ada juga kekhawatiran tentang simplifikasi ajaran agama. Format media sosial yang singkat terkadang tidak memungkinkan penjelasan mendalam tentang kompleksitas suatu agama yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah muncul tekanan sosial. Viralnya konten konversi bisa menciptakan ekspektasi tidak realistis bahwa perpindahan agama selalu menghasilkan transformasi dramatis dan positif dalam hidup seseorang. Ini bisa problematik karena perjalanan spiritual setiap orang unik dan tidak bisa digeneralisasi. Beberapa orang mungkin merasa tertekan jika pengalaman mereka tidak se-instagramable seperti yang mereka lihat di media sosial. Dari sudut pandang sosiologis, fenomena ini mencerminkan pergeseran cara masyarakat memandang agama. Dulu, konversi agama adalah keputusan sangat personal dan privat. Kini, ia bisa menjadi konten yang dibagikan ke publik dan bahkan dimonetisasi. Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang komodifikasi pengalaman spiritual. Apakah tepat menjadikan momen sakral seperti konten konversi agama sebagai konten untuk mendapatkan likes dan views? Yang keempat, menyikapi konten konversi agama dengan bijak. Meski fenomena ini kompleks dan memiliki berbagai dampak, kita sebagai konsumen media sosial tetap bisa menyikapinya dengan bijak. Mari kita bahas beberapa tips untuk itu. Yang pertama, penting untuk selalu mengedepankan sikap hormat terhadap keputusan personal seseorang. Konversi agama adalah hak asasi setiap individu yang menjamin oleh konstitusi kita. Yang kedua, kita perlu memiliki literasi digital yang baik. Ini termasuk kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami algoritma media sosial, dan mengenali konten yang dibuat semata-mata untuk viral tanpa substansi. Yang ketiga, hindari membuat penilaian terhadap keputusan seseorang berpindah agama berdasarkan konten singkat di media sosial. Keputusan spiritual biasanya didasari oleh proses panjang dan kompleks yang tidak selalu tercermin dalam video berdurasi 60 detik. Yang keempat, jika ingin berdiskusi di kolom komentar, pastikan untuk melakukannya dengan sopan dan konstruktif. Hindari ujaran kebencian atau generalisasi terhadap suatu kelompok agama. Yang kelima, jika Anda tertarik untuk mempelajari suatu agama, jangan hanya mengandalkan konten media sosial. Carilah sumber yang lebih komprehensif seperti buku, kursus, atau diskusi langsung dengan pemuka agama tersebut. Yang terakhir, penting untuk menghormati privasi orang lain. Jangan memaksa seseorang untuk membagikan alasan perpindahan agamanya jika mereka tidak nyaman. Ini adalah keputusan personal yang tidak wajib dibagikan ke publik. Nah, itulah pembahasan saya tentang fenomena viralnya konten konversi agama di media sosial. Tentu saja ini adalah topik yang sangat luas dan kompleks, dan diskusi pada pembahasan pada video ini hanyalah permukaan dari fenomena besar ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, media sosial telah mengubah cara kita berbagi dan mengonsumsi
pengalaman spiritual. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai pengguna media sosial menyikapinya dengan bijak dan penuh hormat. Dan pada akhirnya keputusan untuk memeluk suatu agama adalah keputusan sangat personal yang layak mendapatkan penghormatan terlepas apakah keputusan itu dibagikan di media sosial atau tidak.